Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, kembali lagi di video kali ini saya akan coba membahas mengenai Canva ya. Jadi Canva itu kita bisa aksesnya di sini, canva.com. Nah, jadi sedikit kenalan dulu dengan Canva ya. Jadi Canva itu sejenis website yang berfungsi untuk kita membuat sebuah desain secara online gitu ya. Jadi kita tidak perlu menginstal aplikasinya, tapi kita langsung bisa mengaksesnya melalui internet, yaitu dengan alamat URL-nya adalah canva.com. Nah, ini keunggulannya apa saja ya dibanding dengan aplikasi-aplikasi editing lainnya, atau aplikasi pembuat desain lainnya. Jadi di sini sangat simpel sekali begitu ya, kalau menurut saya pribadi gitu ya. Ini sangat simpel sekali karena pertama tadi tidak perlu menginstal aplikasinya, kita langsung saja akses di internet, lewat internet begitu ya. Kemudian yang kedua, di sini tersedia template-template yang gratis maupun yang berbayar gitu ya. Jadi di sini sudah disediakan banyak sekali template yang memang sudah dipersiapkan oleh Canva-nya untuk mempermudah user atau kita sebagai pengguna dalam hal membuat sebuah aplikasi, membuat sebuah desain, bukan aplikasi ya. Nah, pada kali ini saya akan sedikit memperkenalkan ya mengenai Canva, fitur-fitur di Canva itu ada apa saja dan lain sebagainya. Nah, yang pertama di sini, jadi Canva itu kita bisa akses secara gratis. Namun ketika kita akan atau ingin menggunakan beberapa fitur yang memang mengharuskan kita berbayar, kita harus berbayar gitu ya. Kita harus upgrade ke bentuk yang pro-nya. Nah, oke, sekarang saya akan coba memperkenalkan tampilan-tampilannya terlebih dahulu. Di sini sebelah kanan atas, di sini adalah akun Canva kita. Akun Canva kita ini kita bisa menggunakan akun Google kita. Jadi tidak perlu mendaftar lagi, hanya tinggal login menggunakan akun Google kita yang dimiliki oleh kita. Kemudian ini tampilan awalnya ya. Ini di sini ada menu-menunya, ada beranda, ini tampilan berandanya. Kemudian ada template, ini templatenya pribadi, bisnis, pemasaran, dan yang sedang tren. Ini banyak pilihannya, nanti tinggal dipilih. Kemudian ini fiturnya ada tersedia foto yang gratis, latar belakang, alam, hewan, makanan, orang. Kemudian banyak sekali gitu ya, ada icon-iconnya. Ini iconnya media sosial, web, dan SEO gitu ya. Kemudian ada cetak, kartu nama, kartu pos, poster, undangan, brosur, dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi Google Map, YouTube, Bitmoji. Kemudian di sini masih banyak lagi gitu ya. Oh, dan ini bisa juga ya diunduh kemudian diinstal juga gitu ya, untuk Macintosh, untuk Windows, untuk Android, dan untuk iOS gitu ya. Ini barangkali mau diinstal juga boleh, namun akan lebih simpel langsung di website saja gitu ya kalau menurut saya. Oke, berikutnya di sini ada belajar membuat desain, bisnis, edukasi, dan fotografi. Di sini ada harga yang free tentu ya, ada yang pro, ada enterprise, ada pendidikan, dan nirlaba. Silahkan ini dicek. Nah, kemudian di sebelah kanan atas juga di sini ada tulisan buat desain. Ini kita disuguhkan menu ini ketika kita awal masuk ke Canva gitu. Di sini juga di berandanya terdapat banyak sekali rekomendasi yang akan kita buat, dari presentasi, kemudian poster, daftar riwayat hidup, kiriman Instagram, kemudian ini masih banyak lagi ya. Kemudian media sosial, dan di sini ada untuk Instagram, Facebook, dan WhatsApp, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah video pesan singkat gitu ya, pesan singkat. Nah, ini contohnya, ada video-video untuk Facebook, ada pesan video,
dan lain sebagainya. Ada produk cetak, ada untuk pemasaran gitu ya. Nah ini produk cetak, ada pemasaran, ada untuk hal kantor. Nah, ini untuk lainnya infografis, foto, wallpaper, diagram, sampul buku. Ini kita masih bisa lebih banyak lagi ya, cari lebih banyak lagi situs web. Nah ini latar belakang untuk virtual Zoom juga bisa di sini. Nah itu rekomendasi atau template yang memang sudah disediakan oleh Canva. Kemudian sebelah kiri di sini ada semua desain Anda. Nanti di sini adalah desain-desain yang sudah kita buat gitu ya. Ini yang dibagikan dengan Anda. Nah ini Canva juga keuntungannya sebenarnya ini bisa berbagi gitu ya. Berbagi, kita bisa nge-share proyek-proyek yang sedang kita buat ke pengguna Canva lainnya. Nah, nanti ketika ada yang nge-share ke kita akan muncullah proyeknya di sini yang bisa kita lihat. Kemudian di sini ada kit merek. Nah ini untuk menggunakan kit merek sepertinya memang harus kita tingkatkan ke bentuk pro ya, atau ke yang berbayar. Kemudian ini ada perencana konten. Nah ini ada sejenis kalender ya. Ini untuk perencanaan kita, bisa kita tandai tanggal sekian untuk membuat apa dan lain sebagainya. Nah ini untuk buat tim. Kalau ini untuk tadi ya, ketika kita bekerja dalam sebuah tim dengan menggunakan akun Canva. Kemudian ini semua folder Anda. Nah ini isinya. Kemudian ini tempat sampah yang sudah kita tidak pakai, hapus, nanti akan muncul di sini. Oke, kita langsung coba ya. Kita pilih yang media sosial, kemudian kiriman Instagram. Kita pilih. Nah ini kita akan mencoba membuat satu buah proyek kiriman Instagram gitu ya, dengan template kiriman Instagram. Kita langsung dimasukkan ke tampilan seperti ini. Nah ini adalah proyek kita ya, kanvas proyek kita masih polos begitu ya. Nah ini kita kenalkan dulu ya. Di sebelah kiri di sini ada template. Templatenya ini banyak sekali pilihan nih. Nih ada banyak sekali pilihan. Kita bisa scroll ke bawah. Kiriman Instagram animasi ada juga. Kiriman Instagram banyak sekali ini ya. Nah ini tentang makanan, ada juga, ada tentang penjualan. Ini juga bisa kita cari tentang template yang sesuai dengan apa yang kita buat. Misalkan kita akan membuat ini ya, kita pilih templatenya dengan cara mengkliknya, kemudian langsung akan muncul di sini. Ini adalah tampilannya. Nah jadi ini lebih mudah sekali ya, karena template sudah masuk ke kanvas kita, ke proyek pekerjaan kita. Kemudian berikutnya kita tinggal edit saja. Misal tulisan lebaran sale ini kita ganti dengan animal food misalkan. Nah ini kita bisa ganti, bisa custom ya tulisannya. Ini juga bisa ganti beli dua misalkan. Beli dua diskon sampai dengan berapa persen. Nah ini kita bisa ganti hanya hari ini sampai tanggal berapa. Ini tanggal 2021 10 Agustus 2021 misalnya. Nah ini bisa ditarik juga. Nah ini bisa ditarik, bisa digeser juga. Nah ini itu contohnya ya. Kemudian kita lanjutkan kembali. Ini yang sebelah kiri ada elemen. Di elemen ada apa saja. Nah ini ada elemen-elemen. Misalkan akan membuat sebuah shape berupa lingkaran atau berupa persegi. Kita tinggal tambahkan saja. Tinggal klik, nanti akan langsung masuk di proyek tampilan kita, kanvas kita gitu ya. Kalau ingin membatalkannya kita tinggal Ctrl Z, maka akan menghilang kembali.
Nah, kemudian di sini elemennya ada berupa foto, ada berupa video, ada berupa bagan, ada berupa bingkai. Jadi, nah ini bingkainya di sini ya. Ini bisa kita perbesar dan sebagainya. Begitu, banyak sekali pilihannya, dan ini elemen pun masih bisa kita cari ya, bentuk apapun itu. Pelangi misalkan, ada tidak pelangi. Nah, pelangi muncul di sini pelangi. Ketika kita klik di sini, maka akan muncul di proyek list kita tuh pelangi di sini. Nah, ini masih ini ada tulisan yang gratis ya, karena ini tulisannya gratis maka kita bisa pakai. Nah, namun ketika ada tulisannya di sini Pro, ada icon seperti ini, berarti ini tidak bisa kita gunakan dengan menggunakan akun yang free. Nah, kemudian di sini, nah ini ada yang berupa animasi, bisa klik maka akan muncul di proyek kita berupa animasi di sini. Nah, berikutnya di sini sebelah kiri ada tulisan unggahan. Nah, di sini unggahan ini berfungsi buat apa? Fungsinya adalah ketika kita ingin memasukkan elemen yang akan kita masukkan ke proyek kanvas kita ini. Ini bisa kita unggah dari komputer kita atau dari laptop kita. Nah, ini bisa berupa gambar, bisa berupa video, dan juga bisa berupa audio juga. Ada 3 pilihan ini, tinggal disesuaikan. Kemudian ini ada teks. Di sini teks fungsinya apa? Fungsinya untuk menambahkan tulisan ke dalam proyek kita. Ini ada jenisnya juga bisa ya. Ini misalkan kita tambahkan yang contoh ini. Nah, ini maka akan muncul nih di sini festival rakyat. Nah, ini juga bisa diganti ya. Ini gratis, fontnya gratis, kombinasi font dan lain sebagainya. Nah, itu untuk teks, menambahkan teks. Kemudian di sini ada lainnya. Nah, ini yang lainnya ini ada banyak tambahan. Ini ternyata terintegrasi juga dengan Facebook, dengan aplikasi lainnya. Nah, itu untuk project kanvas dari Canva ini ya. Sebelah kiri ini fungsinya tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian di sini fontnya juga bisa kita ganti, kita bisa sesuaikan, pilihannya juga ada banyak ya. Pilihannya ada banyak, tinggal disesuaikan. Ini ukuran hurufnya juga bisa diperkecil dan juga bisa diperbesar. Warna pun bisa kita ganti. Nah, ini bisa kita ganti. Kemudian ini bisa cetak tebal, cetak miring. Tidak bisa cetak miring kalau ini. Tapi kalau dengan font yang lain, ini ada pilihannya cetak miring. Ini bisa rata tengah, rata kiri, rata kiri kanan, dan lain sebagainya. Nah, ini banyak sekali, nanti tinggal disesuaikan. Nah, ini untuk, nah misal yang ini ya, ini untuk apa nih? Transparansi. Misalkan ini transparannya bisa kita kurangi. Tuh, transparansinya bisa kita kurangi juga. Nah, ini posisinya, ini layarnya ya, ini kan di atas nih, ini di atas dari yang kiri, dari yang kiri ini yang warna hijau. Ini bisa kita pindahkan mundur. Nah, jadi terbalik, yang hijau di atas, yang coklat di bawah. Ini bisa kita majukan kembali. Nah, seperti itu ya, enak ya, lebih otomatis. Ini transparansi tadi. Nah, ini untuk posisinya. Nah, kemudian ada lagi di sini file. File ini sama aja ya, untuk menyimpan, simpan ke folder kah, atau ditambahkan komentar. Kemudian bisa kita unduh juga. Dan ini tampilkan penggaris ya, untuk ini ya, mempermudah ukuran gitu ya. Kemudian ini bisa kita hilangkan lagi. Ini bisa tambahkan pembatas, petunjuk, dan lain sebagainya. Nah, ini petunjuk di sini ya, ada petunjuknya di kanvasnya. Ini bisa kita hilangkan lagi.
ini bisa disimpan. Ini file ini, menu file ini fungsinya sama ya dengan aplikasi-aplikasi lain. Kemudian ada juga, nah ini semua perubahan telah disimpan, jadi hasilnya pun otomatis tersimpan. Kemudian ini bisa kita bagikan tadi ya, kita bagikan sebagai timnya gitu ya, jika memang dalam bentuk tim. Kemudian ini juga ada pilihan unduh, jadi hasilnya pun kita bisa unduhnya ini bisa banyak bentuk, bisa dalam PDF, bisa cetak PDF, bisa bentuk JPEG, dan juga bisa bentuk video MP4, dan ada bentuk GIF ya. Dan ini kalau SVG berarti ini harus kita naikkan ke versi yang berbayar. Nah begitu. Ini misalkan kita pilih yang PNG jenis filenya. Nah ini ukuran pixelnya pun bisa kita ini ya, perbesar. Kemudian nah ini namun harus dalam keadaan atau versi yang berbayar. Nah kemudian kita tinggal klik unduh. Nah namun dengan menggunakan versi yang gratis pun di sini sudah sangat banyak sekali pilihan templatenya, elemen dan lain sebagainya. Sudah banyak sekali dan sudah otomatis sekali. Nah, itu mungkin sedikit perkenalan mengenai Canva, aplikasi yang simple dan banyak sekali template yang tersedia oleh pihak Canva. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.